Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apakah kamu pikir kamu bisa berhenti berkelahi denganku? Tong Yu mencibir. Cahaya hitam meletus dari tubuhnya. Gumpalan ki hitam merembes keluar dari celah di armornya. Mereka berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkannya menjadi buram. Aura iblis di sekitarnya juga berkumpul dan menyatu dengan kabut hitam. Dalam sekejap mata, kabut hitam melintas dan langsung menyelimuti Han Li. Han Li mengerutkan kening dan sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tinju terbungkus kekuatan angin dan guntur menghantam ke arahnya. Dia memblokirnya dengan sikunya dan pukulan lain datang dari kirinya. Sebelum dia bisa memblokirnya dengan tangannya yang lain, dia menderita pukulan berat lainnya di dadanya. Dengan erangan teredam, dia dikirim terbang mundur. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, kabut hitam mengikutinya seperti belatung yang menempel di tulang. Beberapa pukulan lagi mendarat di pelipisnya, bagian belakang kepalanya, jantungnya, lalu pinggangnya. Setiap pukulan sangat kuat dan membuat ledakan keras saat mengenai tubuhnya. Han Li hanya merasa bahwa kekuatan spiritual abadi di tubuhnya tiba-tiba tidak mulus. Dia terkejut dan dengan cepat mengaktifkan garis keturunan roh sejati dan mengenakan armor kura-kura hitam. Pukulan jatuh pada armor seperti tetesan air hujan. Meskipun Han Li tidak merasa tak tertahankan seperti sebelumnya, organ dalamnya masih bergetar dan sangat tidak nyaman. Matanya menyipit dan cahaya ungu menyala di matanya. Dia melihat kabut hitam yang menyelimuti sekitarnya. Dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan sosok Tong Yu dalam kabut hitam. Yang bisa dia lihat hanyalah tinju hitam yang terkondensasi dari kabut. Jumlahnya ribuan, dan mereka terus-menerus menyerangnya dari segala arah. Tidak heran dia tidak bisa membela diri. Itu semacam hukum kabut iblis yang bisa berubah. Hati Han Li tergerak dan dia diam-diam melafalkan mantra kitab suci reinkarnasi. Cahaya keemasan melonjak di belakangnya dan sebuah roda emas muncul di belakangnya, bermekaran dengan sinar cahaya. Dalam kabut iblis, tinju yang terus terbang ke arahnya diterangi oleh cahaya keemasan dari mantra kitab suci reinkarnasi. Kecepatan tinju melambat. Han Li melirik lalu menemukan ada puluhan ribu. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Dengan goyangan pergelangan tangannya, petir keemasan melintas di telapak tangannya dan pedang bambu awan muncul. Han Li memegang pedang panjang di tangannya dan sosoknya meledak, berkedip terus-menerus di void. Pedang panjang di tangannya berkelebat tanpa henti. Setelah Divine Thunder of Evil menyatu dengan Bone Dispelling Golden Thunder, itu melahirkan kekuatan hukum petir, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Di void, ada suara, guntur, yang terus-menerus. Jejak tebal petir keemasan terus-menerus muncul di void, saling silang seperti rantai besi melintasi sungai, memotong seluruh kabut hitam menjadi berkeping-keping. Tinju yang tampaknya kuat itu, setelah disapu oleh petir keemasan yang melilit pedang, tidak mematahkan tendon atau patah tulang, atau menumpahkan darah. Sebaliknya, perlahan menghilang seperti asap lalu berubah menjadi kabut hitam. Aura di tubuhnya sepertinya telah hilang sama sekali, indera ilahi Han Li tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Cahaya ungu tua menyala di matanya, dan dia melihat sekeliling. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat jejak Demon Ki tersebar di mana-mana. Itu ada di mana-mana, dan sangat lambat di bawah iluminasi cahaya keemasan yang dilepaskan oleh mantra Treasure Wheel. Han Li sedikit mengernyit, merasa sedikit tertekan. Meskipun dia telah menggunakan roda harta karun mantra untuk memenjarakannya, pedang ki dan serangan kilat tiba-tiba tidak efektif, namun, tidak bisa merusak fondasinya sama sekali. Dengan pikiran, cahaya perak tiba-tiba melintas di bahunya, dan seorang lelaki api perak kecil melompat keluar. Karena aku tidak bisa memotongmu, aku akan membakarmu. Han Li tersenyum lalu berkata. Begitu dia memberi perintah,
Pria api perak kecil itu segera merentangkan tangannya, dan api di tubuhnya naik dengan hebat, berubah menjadi burung api perak besar. Begitu keluar, Han Li menyingkirkan mantra Treasure Wheel, dan api perak di tubuh burung api segera menyebar, langsung mengalir ke kabut hitam. Api perak naik, dan gelombang api besar menyapu. Kabut hitam yang memenuhi langit dengan cepat menyusut di bawah kobaran api. Lolongan menyedihkan terdengar, dan sesosok tubuh langsung mengembun dari kabut hitam yang menyusut. Itu Tong Yu. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi bekas hangus hitam, dan dia tampak sangat sengsara. Apa-apaan ini? Saat dia berbicara, ada jejak kabut hitam di void di sekitarnya, perlahan mengalir ke tubuhnya, dan luka bakar yang disebabkan oleh esens Flamebird di tubuhnya perlahan sembuh. Han Li secara alami tidak akan membalas ini. Dia bergegas maju dengan pedang awan bambu yang berkedip dengan kilat keemasan, dan pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang lain di udara, di mana suara sesuatu yang merobek udara meletus di sekelilingnya. 17 pedang hangat awan bambu lainnya ditembakkan pada saat yang sama, melesat di udara dengan bekas pedang biru. Saat mendekati Tong Yu, cahaya pedang tiba-tiba melonjak, berkembang menjadi ratusan bayangan pedang yang kokoh, mengelilinginya di tengah. Burung api perak mengepakkan sayapnya dan melayang di belakangnya, dan nyala api di matanya melonjak saat memandangnya. Han Li tiba-tiba mendorong ke depan dari depan, dan bayangan pedang di sekitarnya segera menyusut, menusuk lurus ke arah Tong Yu. Mata Tong Yu berkilat karena marah, dan dia tiba-tiba berteriak. Lapisan cahaya hitam langsung meluas dari tubuhnya, berubah menjadi lapisan domain roh Ki Iblis, dan langsung menyelimuti Han Li dan pedang terbang. Saat pedang terbang dan bayangan pedang menembus domain roh, pedang itu segera bergetar hebat. Lapisan Devil Ki naik ke permukaannya, dan lapis demi lapis menyelimutinya, hampir bersamaan kehilangan kendali. Bayangan pedang yang terbentuk dari pedang Ki, setelah terjerat oleh kabut hitam, dengan cepat berubah menjadi putih keabu-abuan. Kemudian, kekuatan spiritual mereka habis, lalu berubah menjadi bubuk dan menghilang. 17 pedang hangat awan bambu juga terjerat oleh kabut hitam, tapi ada kilat keemasan yang terus-menerus melompat di dalamnya. Meskipun konsumsi spirit Ki juga bagus, mereka masih berjuang keras, dan melayang di udara. Pada saat yang sama, kabut hitam itu seperti ular sanca hitam, berputar saat ia naik, langsung membungkus Han Li, dan menyusut sedikit demi sedikit. Kabut hitam tebal itu seperti tanah kering, berangsur-angsur berubah menjadi warna putih keabu-abuan. Sedikit demi sedikit, itu menguraikan garis besar penampilan Han Li, membuatnya tampak seperti patung yang akan segera terbentuk. Melihat ini, tubuh Refined Flame Fury Bird segera melonjak dengan api perak, dan sosoknya meledak secara eksplosif, bergegas menuju Han Li. Melihat ini, Tong Yu mencibir. Tangannya membentuk segel di depan tubuhnya, dan kedua tangannya menyatu. Di dalam domain rohnya, dua awan pasir hitam segera naik, mengembun menjadi dua telapak tangan raksasa di void. Kedua telapak tangan menyatu, dan Refined Flame Fury Bird tertangkap. Tong Yu melambaikan tangannya, dan jimat emas terbang keluar, mendarat di telapak pasir hitam. Dengan kilatan cahaya, jimat itu menghilang ke telapak tangan, dan pada saat yang sama, beberapa rune aneh yang sangat panjang muncul di permukaannya, dan kedua telapak tangan diikat menjadi satu. Setelah rune diikat, cahaya hitam melonjak, dan kekuatan pembatas yang kuat lahir darinya. Tidak peduli berapa banyak Refined Flame Fury Bird berjuang, itu tidak dapat melarikan diri. Di sisi lain, si Chuang Kong terpaksa mundur oleh pedang kuat Ki yang dilepaskan oleh Yin Yu, dan dia sudah menjauh dari Tong Yu. Dari sudut matanya, dia melihat pemandangan ini, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang sedikit. Tidak perlu melihat lebih jauh. Meskipun temanmu mengolah teknik kultivasi waktu, dia jelas bukan tandingan Tong Yu.
Rajaku juga telah memerintahkan kami untuk menangkapmu hidup-hidup, dan kakakmu masih menunggumu. Jika Anda dengan patuh menyerah sekarang, Anda mungkin terhindar dari rasa sakit fisik. Namun, jika Anda terus melawan, pertama-tama saya akan memotong anggota tubuh Anda, dan membiarkan Anda merasakan sakitnya pedang Qi memotong jantung Anda, dan kemudian saya akan membawa Anda kembali. Yin Yu untuk sementara menghentikan pedangnya, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Si Zhan Feng, itu benar-benar dia, tapi berapa harga yang dia bayarkan untuk kematianku? Saya bersedia memberi Anda 3 kali lipat harga sebagai imbalan untuk melepaskan saya, bagaimana dengan itu? Si Chuangkong berkata dengan senyum di wajahnya. Jika kamu ingin mendiskusikan bisnis, kamu dapat kembali dan perlahan mendiskusikannya dengan rajaku. Aku hanya tahu cara membunuh orang. Yin Yu berkata dengan dingin. Kalau begitu bisakah kamu meminta rekan Tong Yu untuk berhenti dulu, dan aku akan kembali bersamamu dengan temanku. Saat si Chuangkong sedang bernegosiasi, dia memutar pergelangan tangannya di lengan bajunya, dan sebuah pipa perak dengan kepala retak muncul. Kamu menolak bersulang hanya untuk minum kehilangan. Mata Yin Yu tiba-tiba menjadi dingin, lalu dia berteriak. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba berputar, dan lapisan cahaya pedang melonjak, dan ratusan cahaya pedang seputih salju mengembun, masing-masing lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah gunung pedang besar telah memadat, dan menebas ke arah kepala si Chuangkong. Hati si Chuangkong bergetar, dan tubuhnya berkelebat, dan dia hendak melarikan diri. Namun, saat dia bergerak, dia merasakan sakit yang tajam di lututnya, dan 2 ki pedang transparan seperti penusuk muncul entah dari mana, dan ditembakkan dengan 2 garis darah merah tua, langsung menembus lututnya. Namun, momen penundaan ini membuatnya tidak mungkin mengelak. Si Chuangkong harus mengambil keputusan, dan dia memegang pipa luoza di depannya dengan kedua tangan, dan dia menarik senar dengan satu tangan. Cahaya perak di pipa bergetar, dan kehampaan di atas tiba-tiba terdistorsi. Ruang itu sepertinya ditarik ke bawah oleh tali melengkung, dikompres bersama, dan menghalangi cahaya pedang besar. Ada ledakan terus-menerus di langit, dan kekuatan ruang yang ditarik oleh pipa luoza terus bertabrakan dengan cahaya pedang besar, dan itu terus menghancurkan, gelombang udara keras yang beriak, terus-menerus menyapu ke segala arah. Namun, cahaya pedang raksasa hanya melemahkan 3 lapisan terluar. Saat si Chuangkong hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari jauh. Yin Yu mengerutkan kening dan melihat ke sana. Dia melihat Han Li, yang terbungkus kabut hitam dan berubah menjadi patung abu-abu, tiba-tiba keluar darinya, memegang pedang bambu hijau di satu tangan dan labu hijau di tangan lainnya, dan langsung pergi ke Tong Yu. Yang terakhir terkejut pada awalnya, tetapi setelah dia bereaksi, dia menjabat tangannya, dan segera membombardir Han Li. Ketika dia mengayunkan tinjunya, bagian depan tinjunya terus-menerus dipenuhi dengan ki setan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, dan itu dihantam oleh kekuatan tinju, terus-menerus ditumpangkan, dan dipadatkan menjadi dinding ki setan yang cukup untuk mendistorsi ruang, berguling lurus ke arah Han Li. Pusaran zamrud muncul dari mulut labu, menembakkan sinar cahaya hijau tua yang menghantam dinding ki iblis. Kekuatan hukum kehancuran dilepaskan, dan tembok itu runtuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, roda kebenaran dalam tubuh Han Li berbalik dengan cepat, dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan Tong Yu. Pedang bambu awan di tangannya meledak dengan guntur dan kilat, dan hendak menebas kepalanya. Tong Yu terkejut, cahaya gelap melintas di tubuhnya, dan akan berubah menjadi ilusi lagi, memulihkan kondisi ki iblisnya. Sedikit yang dia tahu bahwa inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Han Li. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan bagian bawah labu. Labu surgawi misterius tiba-tiba memancarkan cahaya hijau terang, dan pusaran hijau segera muncul dari mulut labu,
memancarkan kekuatan hisap yang kuat. Semburan ki iblis yang kaya tiba-tiba terkoyak dan dituangkan ke dalam mulut labu. Tong Yu menyadari ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Sebelum dia bisa pulih, dia ditarik ke ruang labu. Setelah memasuki tingkat pertama, beberapa puluh pedang awan bambu yang telah disempurnakan Han Li melepaskan hamparan luas cahaya keemasan yang menyilaukan, memaksa kabut hitam ke tingkat kedua bahkan tanpa perlu diaktifkan. Setelah itu, jeritan memilukan datang dari labu. Han Li mengangkat labu itu, mengocoknya dengan lembut, dan mengarahkan mulut labu itu keluar. Tumpukan potongan daging meluncur keluar dari pusaran di mulut labu dan jatuh ke tanah. Meskipun Naschen Sol Tong Yu berada pada level dewa primordial, ia tidak memiliki tempat untuk melarikan diri di Mysterious Heavenly God. Secara alami, itu telah lama dihancurkan oleh kekuatan hukum kehancuran. Sekarang hanya ada gelang penyimpanan emas, masih tergantung di ruang labu. Pemandangan yang tiba-tiba ini sepertinya memakan waktu lama, namun nyatanya terjadi dalam sekejap. Di kejauhan, cahaya dingin melintas di mata vertikal Yin Yu. Tidak banyak kemarahan, tetapi lebih banyak kejutan. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba ditekan, dan cahaya pedang besar segera menebas. Penghalang ruang yang ditarik oleh pipa Luoza runtuh seketika. Si Chuan Kong hanya merasakan kekuatan besar yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan. Sosoknya anjlok dan langsung menabrak gunung di bawah. Asap dan debu mengepul dari puncak gunung hitam kehijauan, dan sebagian besar dinding gunung runtuh. Di tengah asap dan debu, si Chuan Kong terbang di udara, tangannya membelai tanda putih yang tertinggal di pipanya. Dia tidak punya waktu untuk menyesali lukanya sebelum dia digulung oleh ekor panjang ular putih besar yang terbang di atas kepalanya. Melihat Tong Yu tewas dalam pertempuran, Silver Feather sama sekali tidak berniat untuk membalaskan dendamnya. Dia langsung mengungkapkan wujud aslinya dan menggunakan ekor ularnya untuk membungkus si Chuan Kong, ingin membawanya pergi. Namun, begitu dia bergerak, dia merasa pemandangan di sekitarnya tiba-tiba melambat. Dia melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia telah diselimuti oleh domain roh waktu Han Li. Kamu ingin membawanya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukankah itu sedikit tidak sopan? Sosok Han Li melintas di depannya, menghalangi jalannya, dan berkata dengan acuh. Saat dia berbicara, Essence Flame Fury Bird melebarkan sayapnya dan melayang di belakang Han Li. Tong Yu seharusnya tidak dikalahkan. Kamu memanfaatkan kecerobohannya dan meremehkan musuh, kata Silver Feather tanpa ekspresi. Apa yang kamu katakan itu benar, tapi, dia bukan satu-satunya yang meremehkan musuh, kan? Kata Han Li sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Silver Feather akhirnya berubah, dan dia melihat sekeliling. Di antara puncak gunung di bawahnya, ada semburan cahaya yang membumbung tinggi ke langit. Pilar cahaya emas dan perak terjalin dan naik ke langit, dan berkumpul di langit, membentuk formasi void yang besar. Silver Feather merasa pusing, dan aliran udara di void di depannya menjadi sangat lambat. Tubuhnya terasa seperti ditekan oleh beban berat, dan seperti diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya, itu sangat berat dan lamban. Ini adalah kesadaran Silver Feather pusing, dan dia perlahan bergumam. Pada saat ini, ekor panjang di bawah tubuhnya mengendur, dan didorong sedikit oleh si Chuan Kong, dan terbang keluar darinya. Apakah kamu baik-baik saja? Han Li mendatanginya, memegang jade amulet yang bersinar di tangannya, lalu bertanya. Jangan khawatir, saat dia terjebak oleh formasi penyegel waktu, ayo selesaikan pertempuran ini dengan cepat. Si Chuan Kong juga memegang jade amulet yang bersinar di tangannya, dan dia memuntahkan seteguk darah, dan berkata dengan tergesa-gesa. Han Li hanya mengangguk. Dia menyatukan tangannya, dan memegang jade amulet. Telapak tangannya menyala dengan cahaya keemasan, dan dia terus-menerus menanamkan kekuatan hukum waktu di tubuhnya ke dalamnya.
Si Chuan Kong, yang berada di sebelahnya, melakukan hal yang sama, tetapi telapak tangannya menyala dengan cahaya perak, dan ada gelombang fluktuasi hukum ruang yang beriak di dalamnya. Saat keduanya mengerahkan kekuatan penuh, cahaya formasi yang mengambang di void menjadi semakin terang, dan fluktuasi kekuatan kedua hukum juga menjadi semakin kuat. Silver Feather merasa aliran waktu semakin lambat, dan tekanan berat pada tubuhnya semakin tak tertahankan. Tapi kelesuan indera ilahi membuatnya tidak bisa merespon, dan dia hanya bisa merasakan rasa sakit yang datang dari seluruh tubuhnya sedikit demi sedikit. Bang, bang, bang. Kekosongan di sekitar bulu perak mulai runtuh bagian demi bagian, dan ruang asli formasi runtuh dari segala arah menuju pusat, dan tekanan berat dari ruang yang dibawanya juga mulai menghancurkan bulu perak sedikit demi sedikit. Dalam waktu yang dibutuhkan setengah batang, ruang formasi akan benar-benar runtuh, dan pada saat itu, Silver Feather akan dihancurkan bersama dengan Nas Chen Soul dan indera miliknya. Proses ini, tertunda oleh hukum waktu, akan menjadi sangat lama dan tak tertahankan, dan rasa sakit yang akan dia derita tidak kurang dari rasa sakit yang diderita oleh bulu tembaga, yang disimpan di labu surga misterius oleh Han Li. Namun, meski formasinya kuat, harga yang harus dibayar tidak sedikit. Han Li dan Si Chuan Kong masing-masing mengeluarkan senjata ajaib yang mengandung kekuatan hukum ruang dan waktu, yang ditakdirkan untuk dihancurkan sepenuhnya. Selain itu, semakin kuat kultivasi orang yang terperangkap dalam formasi, semakin lama formasi perlu beroperasi, dan semakin besar konsumsi kekuatan hukum mereka berdua. Ini juga mengapa mereka tidak mengaktifkan formasi di awal. Sebaliknya, mereka hanya mengaktifkannya pada saat yang sama setelah Han Li membunuh salah satu dari mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat memastikan bahwa akan ada kekuatan hukum yang cukup untuk bertahan sampai orang yang terjebak dalam formasi dilenyapkan. Wajah Han Li serius, dan seluruh tubuhnya terfokus pada pengendalian keluaran kekuatan hukum waktu, sementara Si Chuan Kong di sampingnya sudah berkeringat deras. Sebelumnya, untuk menghadapi pengejaran Silver Feather, dia secara paksa mengaktifkan pipa Luoza, dan konsumsi kekuatan hukum ruang jauh lebih dari yang diharapkan, dan pada saat ini, dia agak tidak dapat mendukungnya. Dalam formasi, kompresi ruang masih berlanjut, dan di bawah tubuh bulu perak, ada semburan darah merah, ekor ular telah dikompresi menjadi bentuk datar oleh ruang, dan tulang rusuk di dadanya juga patah, dan sebagian telah runtuh. Sebentar lagi, semua tulang di tubuhnya akan patah, dan akan sulit baginya untuk melakukan apapun. Tetapi pada saat ini, kekuatan hukum ruang dalam tubuh Si Chuan Kong tidak dapat lagi berlanjut, dan telah habis. Cahaya perak pada jade amulet di telapak tangannya tiba-tiba menyatu, lalu meredup. Seluruh formasi berdengung, dan berhenti beroperasi. Hampir pada saat yang sama, ada dua suara ledakan di dua puncak gunung di bawah, dan dua harta sihir yang mendukung formasi akhirnya tidak dapat bertahan lagi, lalu meledak seluruh formasi benar-benar berantakan. Tidak baik, Han Li menangis di dalam hatinya, dan tanpa ragu, dia menyimpan jade amulet, dan melambaikan jarinya ke depan. Ada suara siulan nyaring di luar tubuhnya, dan 18 pedang bambu hijau berkelebat dengan liar, dan mereka semua menembak ke arah bulu perak. Namun, di sisi Silver Feather, ada kilatan cahaya pedang seputih salju, dan air terjun besar Sword Ki jatuh langsung dari langit. Tidak hanya menghancurkan semua pedang awan bambu, tapi juga langsung meratakan gunung setinggi 1000 kaki di bawahnya. Han Li memanggil semua pedang terbang kembali ke sisinya, dan ketika dia melihat ke arah itu lagi, dia melihat bahwa kekuatan air terjun pedang Ki telah menghilang, dan tidak ada sosok di belakangnya, hanya jejak samar pedang Ki tertinggal di langit yang sangat tinggi. Silver Feather ini justru memilih kabur, meski terluka parah. Han Li memanggil kembali Essence Flame Fury Bird yang telah mendukungnya, dan menoleh untuk melihat Si Chuan Kong.
hanya untuk melihat bahwa bagian depan pakaiannya berwarna merah darah, dan napasnya tidak stabil, dan jelas bahwa dia juga terluka parah. Dia mengguncang lengan bajunya, dan cahaya hijau meluncur, dan dengan kuat menopang tubuh si Chuan Kong di udara. Saya tidak akan memaksakan diri kali ini, cedera saya tidak ringan, dan saya perlu waktu untuk pulih. Sayang sekali saya membiarkan satu melarikan diri, kata si Chuan Kong dengan senyum pahit. Sudah sangat beruntung kita bisa melewati waktu ini dengan aman, jangan meminta lebih, kata Han Li. Kakak Li, setelah masalah ini, aku benar-benar mengagumimu. Jika saya hanya mengikuti apa yang saya katakan dan hanya fokus untuk melarikan diri, saya mungkin tidak akan tertangkap, tetapi setelah 3-5 hari, akan sulit bagi saya untuk melarikan diri, dan saya khawatir situasinya akan jauh lebih buruk. Si Chuan Kong menatap Han Li, dan berkata dengan tulus. Setelah dikejar untuk waktu yang lama, saya secara alami memiliki beberapa pengalaman. Terkadang, lebih baik meluncurkan penyergapan daripada melarikan diri secara membabi buta. Tidak ada waktu untuk kalah, ayo cepat, dan aku khawatir lain kali akan menjadi Great Luo Fierce Beast. Mata Han Li sedikit menyipit, dan berkata. Si Chuan Kong tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangguk. Han Li melambaikan tangannya, dan kereta giok terbang muncul, dan di bawah cahaya hijau, si Chuan Kong mengikuti Han Li dan mendarat di kereta terbang. Ketika Han Li hendak membaca mantra untuk mengaktifkan kereta terbang, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tangannya berhenti bergerak. Dia melambaikan tangannya, dan 7 atau 8 boneka dari berbagai bentuk muncul, dan beberapa jimat muncul di telapak tangannya, lalu menempelkannya. Kakak Si, pilih beberapa boneka, dan tinggalkan sebagian auramu, kata Han Li kepada si Chuan Kong. Si Chuan Kong segera mengerti, dan berkata sambil batuk darah, baru saja, Anda mengatakan bahwa itu adalah pengalaman dikejar, dan saya awalnya tidak percaya, tapi sekarang saya sedikit percaya, tetapi metode ini tidak terlalu berguna, bukan? Itu hanya umpan yang disengaja, gunakan jika kamu bisa, dan tidak ada ruginya jika kamu tidak bisa menggunakannya, kata Han Li sambil tersenyum. Setelah keduanya meninggalkan aura pada beberapa boneka, mereka terbang keluar dari kereta terbang, dan melaju ke arah yang berbeda. Baru saat itulah Han Li mengaktifkan kereta terbang giok, dan itu berubah menjadi aliran cahaya, lalu menghilang ke cakrawala.